Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Yusuf, NRP 2120655 dari kelas 2 D4 Teknik Elektronika B. Di sini saya akan menjelaskan bab 17, yaitu teori antrian pada buku Haller-Berman, Introduction to Operation Research. Langsung saja pada subbab 17.7, yaitu model antrian yang melibatkan distribusi non eksponensial. Karena semua model teori antrian di bagian sebelumnya, kecuali untuk satu generalisasi, berdasarkan pada proses kelahiran dan kematian atau birth and death, waktu interarival dan layanan mereka harus memiliki distribusi eksponensial. Bagaimana dibahas pada section 17.4, jenis distribusi probabilitas ini memiliki banyak sifat, tetapi memberikan kesesuaian yang wajar hanya untuk jenis sistem antrian tertentu. Secara khusus, asumsi waktu interarival eksponensial menyeratkan bahwa kedatangan terjadi secara asat, kurung buka proses input Poisson, kurung tutup, yang merupakan perkiraan yang masuk akal dalam banyak situasi, tetapi tidak ketika kedatangan dijadwalkan atau diatur dengan cermat. Sayangnya, analisis matematis model antrian dengan distribusi non eksponensial jauh lebih sulit. Namun, dimungkinkan untuk mendapatkan beberapa hasil yang bermanfaat untuk beberapa model tersebut. Pada bagian ini, kami akan meringkas model dan menggambarkan hasilnya. Yang pertama, model M/G/1. Model M/G/1 mengasumsikan bahwa sistem antrian memiliki satu server dan proses input Poisson, kurung buka waktu interarival eksponensial kurung tutup, dengan main tetap tingkat kedatangan. Seperti biasa, diasumsikan bahwa pelanggan memiliki waktu layanan independen dengan distribusi probabilitas yang sama. Namun, tidak ada batasan yang dikenakan pada distribusi waktu layanan ini. Faktanya, hanya perlu mengetahui atau memperkirakan main 1 per mu atau varians alpha kuadrat dari distribusi ini. Sistem antrian seperti itu pada akhirnya dapat mencapai kondisi tetap jika rho sama dengan lambda per mu kurang dari 1. Hasil keadaan tetap atau steady state yang tersedia untuk model umum ini adalah sebagai berikut, di mana PO sama dengan 1 per rho, LQ sama dengan lambda kuadrat dikali sigma kuadrat ditambah rho kuadrat dibagi 2 kurung buka 1 dikurang rho kurung tutup. L sama dengan rho ditambah LQ. Sementara WQ sama dengan LQ dibagi lambda, dan untuk W sama dengan WQ ditambah 1 per mu. Model selanjutnya yaitu model M/G/1. Formula di atas merupakan salah satu hasil terpenting dalam teori antrian karena kemudahan penggunaannya dan prevalensi sistem antrian M/G/1 dalam praktiknya. Persamaan untuk LQ atau WQ umumnya disebut sebagai formula Polazek-Kitsain setelah dua pelopor dalam pengembangan teori yang diturunkan rumus independen pada awal 1930-an. Untuk setiap waktu layanan tetap yang diharapkan 1/mu, perhatikan bahwa LQ, L, WQ, dan W semuanya meningkat sebagai sigma kuadrat meningkat. Hasil ini penting karena menunjukkan bahwa konsistensi server memiliki pengaruh besar pada kinerja fasilitas layanan, bukan hanya kecepatan rata-rata server. Poin kunci ini diilustrasikan pada sebagian berikutnya. Ketika distribusi waktu layanan eksponensial, sigma kuadrat sama dengan 1 per mu kuadrat, dan hasil sebelumnya akan berkurang ke hasil yang sesuai untuk model M/M/1 yang diberikan di awal pada section 17.6. Fleksibilitas lengkap dalam distribusi waktu layanan yang disediakan oleh model ini sangat berguna, sehingga sangat disayangkan bahwa upaya untuk mendapatkan hasil yang serupa untuk beberapa kasus server tidak berhasil. Namun, beberapa hasil multi-server telah diperoleh untuk kasus penting yang dijelaskan oleh dua model berikut. Model selanjutnya yaitu M/D/S. Ketika layanan pada dasarnya terdiri dari tugas rutin yang sama yang harus dilakukan untuk semua pelanggan, cenderung ada sedikit variasi dalam waktu layanan yang diperlukan. Model M/D/S sering memberikan representasi yang masuk akal untuk situasi seperti ini.
karena mengasumsikan bahwa semua waktu layanan sebenarnya sama dengan beberapa konstanta tetap distribusi waktu layanan yang merosot, dan bahwa kita memiliki proses input Poisson dengan tingkat kedatangan rata-rata tetap. Ketika hanya ada satu server, model M/D/S hanyalah kasus khusus dari model M/G/1, di mana sigma kuadrat sama dengan 0. Sehingga formula Volotsky-Kitcheny berkurang menjadi LQ sama dengan rho kuadrat dibagi 2 kurung buka 1 dikurang rho kurung tutup, di mana L, WQ, dan W diperoleh dari LQ seperti yang baru saja ditunjukkan. Perhatikan bahwa LQ dan WQ persis setengah dari kasus waktu layanan eksponensial pada section 17.6, di mana sigma kuadrat sama dengan 1 per mu kuadrat. Jadi penurunan sigma kuadrat dapat sangat meningkatkan ukuran kinerja sistem antrian. Untuk versi multi-server dari model ini, yaitu model M/D/S, metode yang rumit tersedia untuk menurunkan distribusi probabilitas keadaan tetap dari jumlah pelanggan dalam sistem dan meannya. Model selanjutnya yaitu model M/EK/S. Model M/D/S mengasumsikan 0 variasi dalam waktu layanan, yaitu sigma kuadrat sama dengan 0. Sedangkan distribusi waktu layanan eksponensial mengasumsikan variasi yang sangat besar, yaitu 1/mu. Antara dua kasus yang agak ekstrim ini terletak di tengah-tengah, yaitu mu lebih besar dari 0 dan mu kurang dari 1 sigma kurang dari 0, kemudian sigma lebih besar dari 0 dan sigma kurang dari 1/mu, di mana sebagian besar distribusi waktu layanan aktual jatuh. Jenis lain dari distribusi waktu layanan teoritis yang mengisi ini adalah distribusi Erlang. Fungsi kepadatan probabilitas untuk distribusi Erlang adalah Ft sama dengan mu dikali K kuadrat dibagi K dikurang 1 T pangkat K dikurang 1 E pangkat minus K mu dikali T untuk T lebih besar dari 0, di mana mu dan K adalah parameter distribusi yang sangat positif dan K selanjutnya dibatasi menjadi bilangan bulat. Mean dan standar deviasinya adalah sebagai berikut, yaitu mean sama dengan 1 per mu, sedangkan standar deviasinya sama dengan 1 per akar K dikali 1 per mu. Selanjutnya masih melanjutkan dari penjelasan sebelumnya, yaitu distribusi Erlang adalah distribusi yang sangat penting dalam teori antrian karena dua alasan. Untuk menggambarkan yang pertama, misalkan T1, T2 sampai TK, di mana K merupakan variabel acak independen dengan distribusi eksponensial identik yang rata-ratanya adalah 1 per K dikali mu. Kemudian jumlahkan T sama dengan T1 ditambah T2 ditambah sampai dengan TK. Berikut gambaran untuk nilai L untuk model M/D/S. Distribusi Erlang dengan parameter I dan J. Diskusi tentang distribusi eksponensial di section 17.4 menyarankan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan beberapa jenis tugas mungkin memiliki distribusi eksponensial. Namun, total layanan yang dibutuhkan oleh pelanggan mungkin melibatkan kinerja server, bukan hanya satu tugas tertentu tetapi urutan tugas K. Jika tugas masing-masing memiliki distribusi eksponensial yang identik untuk durasinya, total waktu layanan akan memiliki distribusi Erlang. Ini akan menjadi kasus. Misalnya, jika server harus melakukan tugas eksponensial yang sama, yaitu K kali untuk setiap pelanggan. Distribusi Erlang juga sangat berguna karena merupakan keluarga distribusi besar, yaitu dua parameter yang hanya mengizinkan nilai non-negatif. Oleh karena itu, distribusi waktu layanan empiris biasanya dapat didekati secara wajar dengan distribusi Erlang. Faktanya, distribusi eksponensial dan degenerasi konstan adalah kasus khusus dari distribusi Erlang, dengan K sama dengan 1 dan K tak terhingga, yaitu masing-masing. Selanjutnya distribusi Erlang dengan konstan, yaitu mean 1 per mu. Berikut gambarnya ada di samping.
Oleh karena itu, setelah memperkirakan main dan varian dari distribusi waktu layanan empiris, rumus untuk main dan varian ini dapat digunakan untuk memilih nilai bilangan bulat K yang paling cocok dengan memperkirakan dengan perkiraan. Sekarang perhatikan model M/EK/1 yang merupakan kasus khusus dari model M/G/1, di mana waktu servis memiliki distribusi Erlang dengan parameter bentuk sama dengan K. Menerapkan formula Zek dengan sigma kuadrat sama dengan 1 per kurung buka K dikali mu kuadrat kurung tutup, yaitu rumusnya LQ sama dengan lambda kuadrat dibagi kurung buka K dikali mu kuadrat kurung tutup ditambah rho kuadrat dibagi 2 kurung buka 1 dikurang rho kurung tutup, itu sama dengan 1 ditambah K per 2K dikali lambda kuadrat per mu kurung buka mu dikurang lambda kurung tutup. Sementara untuk WQ nya sama dengan 1 plus K per 2K dikali lambda per mu kurung buka mu dikurang lambda kurung tutup. Kemudian untuk W nya sama dengan WQ ditambah 1 per mu, L sama dengan lambda W. Selanjutnya pada subbagian 17.8 yaitu prioritas disiplin antrian model. Dalam model antrian prioritas disiplin antrian didasarkan pada sistem prioritas. Dengan demikian, urutan anggota antrian dipilih untuk layanan didasarkan pada prioritas yang ditetapkan. Banyak sistem antrian nyata yang sesuai dengan model disiplin prioritas ini jauh lebih dekat daripada model lain yang tersedia. Pekerjaan terburu-buru diambil di depan pekerjaan lain dan pelanggan penting dapat didahulukan dari yang lain. Oleh karena itu, penggunaan model prioritas disiplin yang sering memberikan perbaikan sangat welcome atas model antrian lebih terbiasa. Kami menyajikan dua model prioritas disiplin dasar di sini, karena kedua model membuat asumsi yang sama kecuali sifat prioritas. Pertama-tama kami mendeskripsikan model bersama-sama dan kemudian merangkum hasilnya secara terpisah. Masih melanjutkan pada sebab 17.8, The Models. Kedua model berasumsi bahwa ada n kelas prioritas, kurung buka kelas 1 memiliki prioritas tertinggi dan kelas n memiliki yang terendah, dan bahwa setiap kali server menjadi bebas untuk mulai melayani pelanggan baru dari antrian, satu pelanggan yang dipilih adalah anggota kelas prioritas tertinggi yang diwakili dalam antrian yang telah menunggu paling lama. Perbedaan antara kedua model adalah apakah prioritasnya non-preemptive atau preemptive. Dengan prioritas non-preemptive, pelanggan yang dilayani tidak dapat dikeluarkan kembali ke antrian. Jika pelanggan dengan prioritas lebih tinggi memasuki sistem antrian, oleh karena itu setelah server mulai melayani pelanggan, layanan harus diselesaikan tanpa gangguan. Model pertama mengasumsikan prioritas non-preemptive. Dengan prioritas preemptive, pelanggan dengan prioritas rendah yang dilayani terlebih dahulu dikeluarkan kembali ke antrian setiap kali pelanggan dengan prioritas lebih tinggi memasuki antrian sistem. Untuk kedua model ini, jika perbedaan antara pelanggan di kelas prioritas yang berbeda diabaikan, yaitu properti 6 untuk distribusi eksponensial, dapat dilihat pada section 17.4, menyeratkan bahwa semua pelanggan akan tiba sesuai dengan proses input position. Selain itu, semua pelanggan memiliki distribusi eksponensial yang sama untuk waktu layanan. Berikut hasil untuk non-preemptive priority model. Kemudian untuk hasil untuk model prioritas preemptive. Untuk model prioritas preemptive, kita perlu mengembalikan asumsi bahwa waktu layanan yang diharapkan adalah sama untuk semua kelas prioritas. Menggunakan notasi yang sama seperti untuk model prioritas non-preemptive asli, memiliki preemption mengubah total waktu tunggu yang diharapkan ke dalam sistem termasuk total waktu layanan menjadi WK sama dengan 1 per mu dibagi BK dikurang 1 BK. Untuk K sama dengan 1, 2 sampai dengan N. Untuk kasus server tunggal yaitu S sama dengan 1, ketika S lebih besar sama dengan 1, WK dapat dihitung dengan prosedur iteratif, di mana LK sama dengan lambda K dikali WK untuk K sama dengan 1, 2 sampai dengan N. Selanjutnya pada sebab 17.9,
yaitu jaringan antrian. Di sini terdapat dua jenis jaringan antrian. Yang pertama, antrian tak terbatas secara seri. Misalkan pelanggan harus menerima semua layanan di serangkaian fasilitas layanan berupa M dalam urutan tetap. Asumsikan bahwa setiap fasilitas memiliki antrian tak terbatas. Tidak ada batasan jumlah pelanggan yang diperbolehkan dalam antrian. Sehingga rangkaian fasilitas membentuk sistem antrian tak terbatas secara seri. Asumsikan lebih lanjut bahwa pelanggan tiba di fasilitas pertama sesuai dengan proses Poisson dengan parameter lambda. Dan bahwa setiap fasilitas I, di mana I sama dengan 1, 2 sampai dengan M, memiliki distribusi waktu layanan eksponensial dengan parameter mu I untuk server SI, di mana SI dikali mu I lebih besar dari lambda. Ini kemudian mengikuti dari properti kesetaraan yang dalam kondisi tetap setiap fasilitas layanan memiliki input Poisson dengan parameter lambda. Dapat mampu menggunakan model M+S untuk mendapatkan semua ukuran kinerja untuk setiap fasilitas secara mandiri. Daripada menganalisis interaksi antar fasilitas adalah penyederhanaan yang luar biasa. Misalnya, probabilitas memiliki N pelanggan di fasilitas tertentu diberikan oleh rumus untuk Pn di section 17.6 untuk model M+S. Probabilitas gabungan dari N1 pelanggan di fasilitas 1, N2 pelanggan di fasilitas 2, kemudian adalah produk dari probabilitas individu yang diperoleh dengan cara sederhana ini. Secara khusus, probabilitas gabungan ini dapat dinyatakan sebagai P kurung kurawal kurung buka N1, N2 sampai dengan N kurung tutup sama dengan kurung buka N1 N kecil 1, N2 N kecil 2 sampai dengan N kecil M kurung tutup kurung kurawal sama dengan Pn kecil 1, Pn kecil 2 sampai dengan Pnm. Selanjutnya ada jaringan Jackson. Sistem antrian tak terbatas secara seri bukan satu-satunya jaringan antrian di mana model M+M+S dapat digunakan untuk menganalisis setiap fasilitas layanan secara independen dari yang lain. Jenis jaringan lain yang menonjol dengan properti ini, yaitu solusi bentuk produk, adalah jaringan Jackson. Dinamakan Jackson setelah individu yang pertama kali menemuinya itu memiliki nama dengan Jackson. Karakteristik jaringan Jackson sama seperti yang diasumsikan di atas untuk sistem antrian tak terbatas secara seri, kecuali sekarang pelanggan mengunjungi fasilitas dalam urutan yang berbeda dan mungkin secara seri dan mungkin tidak mengunjungi semuanya. Untuk setiap fasilitas, pelanggan yang datang berasal dari luar sistem atau sesuai dengan proses Poisson dan fasilitas lainnya. Karakteristik ini dirangkum pada gambar di bawah ini. Properti kunci ini tidak dapat dibuktikan secara langsung dari properti kesetaraan kali ini. Alasannya akan menjadi melingkar, tetapi fondasi intuitifnya masih disediakan oleh properti terakhir. Sudut pandang intuitif tidak sepenuhnya benar secara teknis adalah bahwa untuk setiap fasilitas proses inputnya dari berbagai sumber di luar dan fasilitas lainnya adalah proses Poisson independent, sehingga proses input agregat adalah Poisson dengan parameter lambda I. Properti kesetaraan kemudian mengatakan bahwa proses output agregat untuk fasilitas I harus Poisson dengan parameter lambda I. Dengan memisahkan proses keluaran ini, proses untuk pelanggan pergi dari fasilitas I ke fasilitas Y harus Poisson dengan parameter lambda I Pij. Proses ini menjadi salah satu proses input Poisson untuk fasilitas Y. Dengan demikian membantu mempertahankan serangkaian proses Poisson dalam sistem secara keseluruhan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.